Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, wabil khusus salarena saya Mulja Kiai Haji Ahmad Hanif Makki dan sahibul bait Bapak Hanafi sekeluarga sareng Ustadz Zarkasi, hadirin para rabu saya Mulja Iki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang sore semangken golaban panjenengan setuju ya beri taufik kesempatan sareng Allah sehingga bisa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada suri tauladan kita, kepada idola kita, kepada pemberi syafaat kita yang kita dinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rabu saya muji Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa abek nika kudu memperingati hari kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Pertama sebab Kanjeng Nabi nika lahir benih lahir biasa. Lahir Kanjeng Nabi nika lahir seluar biasa. Tak sami sareng bayi-bayi pada umumnya. Tak sami. Kanjeng Nabi nika lahir dengan kelahiran yang luar biasa, dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban. Pertama termasuk hal seluar biasa Baktona Siti Aminah mengandung Rasulullah. Disebut lagi dalam kitab Simtud Durar, disebut lagi fahamalathu biriayatillahi kama warada anha hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Baktona Siti Aminah mengandung Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau tak ngerasa aki sakit sedikit pun. Lain sareng ibu sing ngandung putrana. Biasanya ngerasa aki sakit, biasanya mual, biasanya ngotah. Tapi Siti Aminah nika lain daripada yang lain. Tidak merasakan sakit sedikit pun bektona mengandung Kanjeng Nabi Muhammad. Apa-apa tak ngerasa aki sakit. Sebab kandung nikah manusia paling mulia dunia dan akhirat. Manusia yang paling utama, manusia paling istimewa, manusia paling mulia dunia akhirat Kanjeng Nabi Muhammad. Hadirin para rabu saya muji Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban selain terjadi bektona Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Wa kullu dabbatin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamadil bisyarah. Bektona Kanjeng Nabi Muhammad lahir nika sedeje hewan-hewan nika bisa berbicara. Nika aneh. Mak bisa hewan bisa bicara nika. Tidak pernah terjadi di dalam sejarah kecuali waktu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Wa kullu dabbatin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Hewan bisa bicara. Apa bicaranya hewan? Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Seakan-akan hewan ini ingin mengumumkan kepada alam semesta bahwa lahir manusia yang akan menerangi dunia dan seisinya,
manusia yang akan menjadi pemimpin dunia dan akhirat, manusia yang akan menyelamatkan kepada seluruh orang sedunia, Kanjeng Nabi Muhammad. Belum pernah terjadi dalam sejarah mak bisa hewan bisa bicara. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Walaupun mereka bayi na presiden tak kira bisa hewan bisa bicara, kecuali terjadi sekali dalam seumurnya manusia. Kecuali terjadi bektona Kanjeng Nabi Muhammad lahir, hewan bisa mengumumkan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Hewan mereka bergembira, hewan mereka senang, hewan mereka lahir budak ke kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Masa beda orang saya tak lahir budak ke kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, lebih mulia hewan daripada manusia. Hadirin para rabu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban selain terjadi bektona Kanjeng Nabi Muhammad lahir, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Bektona Kanjeng Nabi Muhammad lahir neka sedaya bayi selahir berjenis kelamin laki-laki. Sobung satu pun bayi saya berjenis kelamin perempuan, sobung. Dan ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Dalam satu desa misalnya, beda selake beda sebini bayi mereka. Tapi bektona Kanjeng Nabi Muhammad lahir, sedaya bayi selahir berjenis kelamin laki-laki, sobung sebini, sobung. Dimin orang jahiliyah nikah, todus mende anak bini, dus nodusin orang bini dimin, tak bisa alako, tak berguna, tak bisa apa-apa orang bini. Sehingga orang jahiliyah nikah banyak yang membunuh anaknya hidup-hidup. Beda kubur hidup-hidup, beda buang jurang, intena paten men orang bini. Tapi bektona Kanjeng Nabi Muhammad nikah lahir tidak ada satupun kasus pembunuhan, karena memuliakan mimbarokati wa sa'adati hadal imam. Tidak ada satupun kasus pembunuhan bektona Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Sebab sedaya bayi selahir berjenis kelamin laki-laki. Orang jahiliyahnya kejam, membunuh anaknya hidup-hidup. Kalau pernah merengaki ceramah dari Habib Jamal bin Toha Ba'agil dari Malang, beliau berceramah, orang jahiliyahnya memang kejam, tapi orang samangken mereka bisa jadi lebih kejam daripada orang jahiliyah. Apa mau lebih kejam orang samangken, orang sepuh samangken daripada orang jahiliyah? Orang jahiliyah mengubur anaknya hidup-hidup, membunuh anaknya hidup-hidup, dibuang ke jurang, tapi nanti jurusannya surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita balik. Tapi orang samangken tak matiin anaknya. Tidak membunuh anaknya, dibiarkan. Tapi men potrana buka aurat, biarkan. Potrana tak salat, biarkan. Potrana bergaul dengan pergaulan bebas, dibiarkan. Mereka lebih kejam daripada orang jahiliyah. Betul tidak membunuh, tapi menjerumuskan anaknya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para rabu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban selain terjadi bektona Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Fa hadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah. Wa ma'ahuma minal huril aini man qasamallahu lahu minasy syarafi bil qismatil wafiyah. Mun bade bayi saya lahir nikah biasana saya nangani nikah bidan, perawat, dokter. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad bektona lahir saya nangani orang-orang saya mulja, orang-orang saya suci. Pertama Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa. Saya nomor 2 Siti Asyah, istrinya Raja Fir'aun, dikawal oleh bidadari dari surga. Apa-apa dua orang ini yang melayani dan menangani kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab dua wanita ini adalah wanita mulia, wanita suci yang tidak pernah digauli oleh laki-laki satupun. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad mereka mendapatkan julukan ya arusal khafiqaini, wahai pengantin dunia dan akhirat. Disebut pengantin dunia dan akhirat ketika di dunia Kanjeng Nabi Muhammad menikahi istri-istrinya. Nanti ketika di akhirat di surga Kanjeng Nabi Muhammad akan dinikahkan Allah
dengan Siti Maryam dan Siti Asia dan para bidadari-bidadari surga. Mereka belum pernah terjadi dalam sejarah. Yang menangani adalah wanita-wanita suci dikawal oleh bidadari-bidadari surga, kecuali kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kelahiran biasa. Mereka kelahiran seluar biasa. Menjadi aneh pada orang menganggap Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang biasa di dalam hatinya. Nabi Muhammad adalah orang yang luar biasa. Orang yang sepuh mende anak lahir putrana seneng. Padahal putranya kita jelas, soleh apa tak soleh, neraka surga ini kita jelas. Jadi orang yang saya apa tak saya kita jelas, bisa senang. Masa Kanjeng Nabi Muhammad saya jelas bisa menolong dek umat mereka, kudu lebih wajib bergembira, senang lebur dek kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rabu saya muji Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban selain terjadi bektona Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Disebut lagi dalam kitab Maulid juga, wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Bektona Kanjeng Nabi Muhammad lahir neka. Beliau lahir dalam keadaan sujud. Bada bayi saya lahir dalam keadaan sujud. Sombong kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Sare pun dari ujung timur sampai ujung barat tak kira nemu kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Pak beda bayi lahir dalam keadaan sujud. Jadi telunjuk kanan mereka yang angkat ke atas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ben Kanjeng Nabi Muhammad bektona lahir tak nangis. Beda saya ucap pagi Kanjeng Nabi Muhammad Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mereka bayi spesial, bayi istimewa, mak bisa bayi ngucap Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Beliau lahir dalam keadaan tidak ada satu titik pun darah yang menempel di tubuh mulianya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada satu darah titik pun yang menempel di dalam tubuhnya Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sombong saya pernah terjadi di dalam sejarah seumur hidup manusia kecuali kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad ini menggetarkan dunia, menggetarkan arsy. Arsy tidak pernah bergetar sehebat pada saat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Tiba-tiba arsy bergetar dengan sangat hebat waktu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Kok tiba-tiba ada hati yang tidak bergetar ketika datang bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, ketika lahir Kanjeng Nabi Muhammad, ketika hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad? Apa tidak malu dengan arsy yang bergetar begitu sangat hebat waktu Kanjeng Nabi Muhammad terlahir? Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Dan bahkan Kanjeng Nabi Muhammad nika lahir para sobu. Para sobu nika biasa petang, gelap, tidak bercahaya. Tapi waktu Kanjeng Nabi Muhammad nika lahir wamtalaatis samawati anwara. Tiba-tiba langit bercahaya dengan begitu sangat terang. Belum pernah terjadi di dalam sejarah kecuali di siang hari. Tapi ini bektona Kanjeng Nabi Muhammad lahir wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda. Sebelum subuh Nabi Muhammad lahir, tapi langit begitu sangat terang benderang seakan-akan terjadi pada waktu siang hari. Itu sebab yang lahir adalah manusia spesial, manusia yang luar biasa, manusia yang istimewa. Anta nurun fauqa nuri, anta syamsun anta badrun. Kanjeng Nabi Muhammad ka cahaya. On bada orang sing odi neka gelap, tidak ada tujuan, tidak ada arah. Hidupnya terasa tidak mempunyai tujuan yang pasti. Hatinya sudah gelap, jauh dari cahaya. Cahaya enggak ada untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Orang ini jauh dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Orang ini jauh dari sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal pesan saya terakhir
saya sampeaki Kanjeng Nabi Muhammad bektona Kanjeng Nabi Muhammad menjelang wafatnya as-salata as-salah as-salata as-salah as-salata as-salah. Abad nih kamu ngaku cinta dekat Kanjeng Nabi Muhammad nih pesan saya terakhir detik-detik wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad as-salata as-salah salata as-salah as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat nika ingat tiang mun beda rumah sebung tiangan roboh mun beda orang kita di tiang nika salat odi nika berantakan urusan rezekina berantakan urusan putrana keluargana berantakan urusan pekerjaan berantakan sobung tiang nika salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Saya pertama kali hisab sareng Allah, saya tanya aki sareng Allah saya pertama kali iki kalintos salat. Fa in saluhat sairu amali. Mun salatnya ka bener beres yang kebener sedeje amal-amal manusia. Tapi mun salatnya ka tak bener beres tak beres tak angkep sareng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para rabu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Abad nikah memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi dengan tujuan agar nantinya mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad li annal mar'a ma'aman ahab. Karena sesungguhnya orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau kita mencintai pendosa, kita akan dikumpulkan bersama pendosa. Tapi kalau kita mencintai Nabi Muhammad Al-Mustafa, kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekadinto saya bisa sampai aki kurang lebihnya nyuwun maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.